Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan tentang materi section 1 dan juga section 2. Perkenalkan, nama saya Najwa Prisda Ramdhani, NPM 231506186. Perkenalkan, saya Puan Akila dengan NPM 2315061070. Perkenalkan, nama saya Anggriani Lutfiaratu dengan NPM 231506158. Nama saya Nabila Cairnisa dengan NPM 231506122. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rima Dwi Puspitasari dengan NPM 231506138. Materi yang pertama yaitu perbedaan antara data dan juga informasi. Apa sih itu data? Data merupakan bahan mentah atau materi yang belum diproses. Data bisa berupa angka, teks, atau fakta lainnya yang tidak memiliki makna yang jelas tanpa konteks atau pemrosesan lebih lanjut. Sedangkan informasi merupakan pengetahuan atau kecerdasan yang dihasilkan dari data yang telah diproses, diorganisir, atau dianalisis. Informasi seringkali merupakan hasil dari penggabungan, perbandingan, atau perhitungan data untuk memberikan makna atau fungsi khusus. Selanjutnya ada transformasi data menjadi informasi dan jenis data yang dapat disimpan. Data menjadi informasi ketika diorganisir atau diproses untuk memberikan makna atau nilai, seperti menghitung rata-rata atau membuat keputusan berdasarkan data yang dikumpulkan. Basis data modern dapat menyimpan berbagai jenis data termasuk dokumen, gambar, video, dan suara. Data ini disimpan dalam bentuk mentah dan dapat diubah menjadi informasi yang lebih berguna ketika diakses atau diambil. Selanjutnya ada peran dan kesimpulan basis data. Basis data adalah sistem terstruktur yang menyimpan, menambah, mengubah, dan menghapus data, serta mengubahnya menjadi informasi yang bermanfaat. Basis data digunakan dalam berbagai industri, dari toko retail hingga sistem sekolah, untuk menyimpan berbagai jenis data, termasuk dokumen, gambar, video, dan juga suara. Materi ini menekankan pentingnya memahami bagaimana data dikumpulkan, disimpan, diproses, dan diubah menjadi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam berbagai konteks. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah basis data dari tahun 1960 hingga sekarang. Nah, pada tahun 1960-an, komputer itu hemat biaya dan kapasitas penyimpanan meningkat. Lalu, pada tahun 1970, Edgar Epcot, yaitu seorang ahli komputer asal Inggris, itu mengusulkan model relasional untuk database. Nah, lalu Peter Chen, itu adalah seorang ilmuwan komputer yang mengusulkan model hubungan entitas ERM, yaitu Entity Relation Model. Nah, pada tahun 1980, sistem database relasional itu mulai muncul. Lalu pada pertengahan tahun 1980, SQL atau SQL itu, bahasa query terstruktur, menjadi standar intergalaksi. Sebenarnya pada tahun 1980 itu, SQL itu belum sepenuhnya distandarisasi seperti yang kita kenal saat ini. Namun waktu itu, fitur-fitur dasar SQL yang ada itu sudah mencakup pertama ada data query, manipulasi data, definisi data, dan lain-lainnya gitu. Terus pada tahun 1990 itu perombakan industri itu dimulai. Nah, pertengahan 1990, WWW atau World Wide Web itu muncul merevolusi cara kita mengakses informasi, berkomunikasi, melakukan bisnis, dan memberikan dampak yang cukup untuk setiap aspek kehidupan. Nah, tahun 1990 itu investasi besar pada perusahaan internet itu membantu menciptakan ledakan pasar alat untuk internet. Nah, awal abad ke-21, pertumbuhan aplikasi DB yang solid itu terus berlanjut. Nah, di sini ada hubungan pemodelan data dengan basis data. Nah, pemodelan data adalah langkah pertama dalam proses pengembangan database melibatkan pengumpulan, analisis data yang perlu dilacak oleh bisnis, dan kemudian membuat diagram organisasi data tersebut dalam diagram hubungan entitas. Nah, di sini saya ngebuat diagram entitas yang cukup sederhana, di mana ada karyawan sama departemen yang dihubungkan oleh garis putus-putus. Ini berarti seorang karyawan itu nggak selalu terkait oleh departemen. Atau sebaliknya, lalu misalnya itu karyawan itu bisa ada tanpa sebuah departemen. Kan? Lalu untuk tanda pagar ini ada dua tanda pagar ini tuh adalah nomor karyawan sama nomor departemen, di mana biasanya tanda pagar ini tuh digunakan untuk atribut kunci dan biasanya sifatnya unik gitu. Lalu ada tanda bintang, ini saya ngelambangin tanda bintang ini untuk nama karyawan. Nah, nama karyawan contohnya Aisyah. Lalu di sini ada
tanda lingkaran kosong, ini alamat, ini kalau lingkaran ini berarti nggak wajib gitu. Alamatnya dienggal, dan kalau bintang ini wajib gitu. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yang merupakan komponen fisik dari sistem komputer. Contohnya ada keyboard, layar, mouse, atau drive disk. Yang kedua ada sistem operasi atau operating system, perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan menyediakan layanan dasar untuk program lain. Contohnya termasuk Windows, Linux, dan juga macOS. Yang terakhir ada perangkat lunak, software, program yang melakukan tugas-tugas tertentu untuk penggunanya. Contohnya merupakan sistem operasi, Word, atau Photoshop. Kemudian ada transformasi komputasi. Yang pertama ada tahun 1970-an, yaitu komputasi didominasi oleh mainframe besar dengan terminal sederhana. Kedua, ada tahun 1980-an, munculnya komputer pribadi PC yang memiliki kemampuan pemrosesan sendiri, memperkenalkan antarmuka grafis. Dan yang ketiga ada tahun 1990-an, penggunaan server basis data dan aplikasi yang mengelola dan memproses data secara terpusat dengan akses menggunakan browser. Lalu contoh bisnis yang menggunakan perangkat lunak basis data, di sini saya kasih contoh 3, yaitu keuangan dan perbankan, di mana bank itu menggunakan basis data untuk menyimpan catatan nasabah, detail transaksi, mengelola akun, dan lain-lain. Lalu ada telekomunikasi, yaitu basis data itu menyimpan log panggilan, detail pelanggan, dan informasi penagihan. Lalu ada contoh terakhir itu di maskapai penerbangan, di mana sistem pemesanan ini bergantung pada basis data untuk menyimpan detail reservasi dan data pelanggan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai grid dan cloud computing. Yang pertama, grid computing merupakan kumpulan sumber daya yang melibatkan banyak komputer yang terdistribusi dan terpisahkan oleh geografis untuk memecahkan persoalan komputasi dalam skala besar dan mencapai tujuan bersama. Cara kerja dari grid computing ini, sistem melakukan koordinasi terhadap sumber daya komputasi yang tidak berada di bawah pusat kendali. Yang kedua, ada cloud computing, yang merupakan suatu model yang memungkinkan jaringan dapat diakses dengan mudah sesuai kebutuhan dari berbagai lokasi, seperti network, server, storage, aplikasi, dan service dalam satu wadah. Cara kerja dari cloud computing ini menggunakan internet sebagai server dalam mengelola data. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk login ke internet agar mendapatkan akses untuk menjalankan aplikasi yang dibutuhkan tanpa melakukan instalasi. Selanjutnya, mengenai materi konseptual dan physical model. Yang pertama ada conceptual model, yang merupakan model konseptual yang menangkap kebutuhan fungsional dan informasi dari bisnis. Model ini mendokumentasikan kebutuhan informasi bisnis, memfasilitasi diskusi, mencegah kesalahan dan kesalahpahaman, serta menjadi dasar untuk desain database fisik. Model ini mencakup entitas penting dan relasi di antaranya. Maka dapat dikatakan, sesuai namanya konsep, pada model ini hanya menjelaskan secara garis besarnya saja. Seperti ini contoh diagram sederhananya, yang mana memiliki dua entitas, yaitu mahasiswa dan buku dengan relasinya, di mana segitiga ini menggambarkan satu atau lebih, serta garis putus-putus ini menggambarkan tidak harus. Dan dapat dikatakan bahwa satu mahasiswa dapat meminjam satu atau banyak buku. Dan sebaliknya, satu buku dapat dipinjam juga oleh satu atau lebih mahasiswa. Selanjutnya mengenai logical model. Logical model ini adalah tahapan perantara antara konseptual dan physical model. Model ini digambarkan dengan entitas, atribut, dan relasi, serta memiliki user identifier, dan juga menentukan aturan kardinalitas dan opsionalitasnya. Model ini menghasilkan entity relationship diagram atau ERD yang menunjukkan hubungan antar entitasnya. Ini adalah diagramnya, yang mana diagram pada konseptual tadi telah kita lengkapi dengan atribut dan aturan kardinalitas dan opsionalitas, di mana pada mahasiswa, entitas mahasiswa ini terdapat atribut nama, NPM, serta jurusan. Dengan nama ada tanda pagar atau crash, ini merupakan atribut utamanya. Kemudian ada gambar bintang, yang mana pada NPM ini berarti merupakan kardinalitas yang berarti harus diisi. Dan pada jurusan ini terdapat 0, berarti opsional. Lalu pada buku juga, entitas buku terdapat atribut judul, penerbit, barcode, genre, dan halaman. Judul merupakan atribut utamanya, kemudian penerbit dan barcode termasuk dalam aturan kardinalitas, lalu genre dan halaman, karena terdapat 0 maka termasuk aturan opsionalitas. Kemudian yang terakhir adalah physical model. Model ini merupakan pengembangan dari logical model, yang mana model ini itu sudah siap untuk diimplementasikan. Model ini itu menggambarkan semua entitas, atribut, relasinya, aturan kardinalitasnya, opsionalitasnya, serta tipe data yang digunakan. Maka diagramnya setelah kita lengkapi dengan tipe datanya, didapatkan seperti ini. Dengan tipe datanya adalah varchar. Jadi pada physical model ini sudah terdapat entitasnya, hubungannya, atributnya,
aturan kardinalitas dan opsionalitasnya, serta tipe datanya. Di sini saya akan menjelaskan materi dari desain basis dan data, di mana desain basis dan data ini meliputi entitas, instansi, atribut, dan pengenal. Pertama ada entitas. Entitas adalah sesuatu yang penting bagi bisnis dan datanya harus diketahui. Contohnya, rumah sakit perlu menyimpan data tentang pasien, dokter, perawat, ruangan, dan obat. Lalu ada atribut, di mana atribut adalah informasi spesifik yang membantu menjelaskan, mengukur, dan mengklasifikasikan suatu entitas. Contohnya, di rumah sakit, Anda perlu mencatat riwayat medis individu pada setiap pasien, sehingga Anda dapat memberikan diagnosis dan perawatan yang tepat. Lalu terdapat instansi, di mana instansi adalah sebuah kejadian tunggal dari sebuah entitas. Beberapa entitas memiliki banyak instansi, serta beberapa lainnya hanya memiliki sedikit instansi. Contohnya, jika entitasnya adalah mahasiswa, maka instansinya yaitu terdiri dari nama dan NPM. Contohnya dari saya adalah seorang mahasiswa, jadi saya memiliki instansi yaitu nama saya, Rima Dwi Puspitasari, dan NPM saya 231506138. Lalu terdapat pengenal unik atau pengidentifikasi unik yang disebut dengan UID. UID adalah atribut atau kombinasi atribut yang digunakan untuk membedakan setiap entitas secara unik dalam sebuah basis data. UID memastikan bahwa tidak ada dua entitas yang memiliki nilai yang sama untuk atribut tersebut, sehingga setiap entitas dapat diidentifikasi secara unik. Contohnya, nomor induk mahasiswa atau NPM untuk mahasiswa di setiap universitas. Lalu terdapat klasifikasi dari atribut. Ada dua, yaitu atribut wajib dan opsional, di mana atribut wajib adalah atribut yang harus ada pada setiap entitas. Contohnya adalah tanggal lahir. Ini wajib untuk administrasi dan pencatatan umur mahasiswa. Lalu ada atribut opsional atau atribut yang tidak selalu harus ada. Contohnya alamat email alternatif. Jadi alamat email alternatif ini tidak diperlukan, tidak selalu ada karena tidak semua mahasiswa mungkin memiliki alamat email alternatif tersebut. Lalu terdapat atribut volatil dan non-volatil, di mana atribut volatil adalah atribut yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Contohnya adalah IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif, karena nilai ini berubah setiap semester berdasarkan performa akademik seorang mahasiswa. Lalu ada atribut non-volatil, di mana non-volatil ini bersifat tetap dan tidak dapat berubah. Contohnya nomor induk mahasiswa atau NPM, karena NPM ini akan tetap sama selama mahasiswa terdaftar di suatu universitas. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan membahas materi mengenai pemodelan hubungan entitas dan IRD. Pertama, model bebas implementasi, yaitu merujuk pada konsep di mana model data konseptual tidak terikat pada platform atau teknologi database tertentu. Artinya, model ini didesain secara logis untuk mewakili data dan hubungan antar entitas tanpa memperhatikan bagaimana atau di mana data tersebut nantinya akan diimplementasikan atau disimpan. Kemudian, ada Entity Relationship Diagram atau IRD, yaitu diagram yang menunjukkan bagaimana entitas seperti orang, objek, atau konsep saling berhubungan dalam sistem. IRD sering digunakan untuk merancang basis data dan menggunakan simbol seperti persegi panjang, berlian, oval, dan garis untuk menggambar entitas, hubungan, dan atributnya. Contohnya sendiri, yaitu ada model data untuk sistem perpustakaan. Entitasnya ada buku, anggota, pinjaman. Lalu atributnya buku, judul, penulis, ISBN, tahun terbit. Untuk anggotanya ada nama, ID anggota, dan alamat. Kemudian untuk pinjaman ada tanggal pinjam dan tanggal kembali. Hubungannya, anggota meminjam buku. Relasi antara anggota dan buku melalui entitas pinjaman. Jadi penjelasannya, model ini mendefinisikan bagaimana entitas buku, anggota, dan pinjaman berhubungan satu sama lain. Struktur ini akan tetap sama meskipun data disimpan dalam database relasional, sistem NoSQL, atau bahkan dalam lembar kertas di lemari arsip. Kemudian ada model hubungan entitas. Yang pertama ada daftar, yaitu menyediakan daftar semua entitas yang relevan, atribut yang dimiliki setiap entitas, dan hubungan penting antara entitas-entitas tersebut. Kedua ada memberikan latar belakang, yaitu menyediakan informasi rinci tentang setiap entitas, termasuk deskripsi, tipe data untuk setiap atribut, dan batasan atau ukuran yang berlaku, yaitu seperti kunci utama, kunci asing, dan batasan integritas. Kemudian yang terakhir ada tujuan pemodelan IR, yaitu yang pertama menangkap semua data yang diperlukan, memastikan semua informasi penting diidentifikasi dan dimodelkan. Kedua, memastikan data hanya muncul sekali, yaitu menghindari duplikasi data dengan menyimpan setiap data hanya satu kali. Yang ketiga, tidak memodelkan data yang dapat diturunkan dari data lain, yaitu menghindari menyimpan data yang bisa dihitung atau diturunkan dari data lain yang sudah ada. Dan yang keempat, menempatkan data di tempat yang logis dan dapat diprediksi, yaitu mengorganisir data secara logis agar mudah dipahami dan diakses.